Musuh dalam selimut bikin gemes ya. Kira-kira Megan Jeti pelakorkah? Saksikan keseruannya. Yasmin, untuk karakter gadis di sini, gimana Yasmin untuk pendekatan kamu, eksplorasi karakter gadis untuk seorang Yasmin, silakan. Mungkin pertama-tama aku mau berterima kasih sama Bu Hadra. Ini kedua kalinya aku bekerja sama Bu Hadra, dan Bu Hadra itu dari awal dia ngasih tahu aku ceritanya sampai di set pun dia selalu menjelaskan segala hal dari hati. Dan entah kenapa karena mungkin dari hati itu nyampe ke aku gitu rasanya. Terus yang kedua, aku suka banget sebuah cerita yang mungkin bukan biopic gitu, bukan biografi. Jadi aku bisa berimajinasi, aku mau mengimplementasikan karakternya seperti apa. Jadi aku bisa ngulik sendiri bareng ibu sutradara, bareng cast-cast yang lain. Enaknya karakter si gadis ini mau dibawa kemana. And then ya kalian tahu sendiri gadis di sini itu dia awalnya punya trauma kehilangan sosok yang dia sayang banget, dan itu ngebuat gadis, mungkin ada yang relate juga, itu yang ngebuat gadis pada akhirnya saat dia sudah punya suami Mas Dika, saat dia hamil, dia mau menjaga itu dengan sepenuh hati, dia udah tidak sanggup kehilangan apapun lagi. Jadi saat ada sebuah hal yang terjadi yang bikin relationship dia nggak secure, dia tuh awalnya denial dulu, nggak terima bahwa ini tuh nyata. Makanya kalau kalian lihat di scene ending, dari gadis yang awalnya lembut, awalnya percayaan, awalnya gampang banget untuk bawa orang masuk ke dalam kehidupan dia, nggak ada pintu lah untuk siapapun. Dia tipe orang yang menerima whoever is kind, whoever is there for her, pokoknya boleh ada dalam hidup dia. Dia jadi yang bener-bener trust issues, dan tiba-tiba makanya di scene ending dia meledaknya tuh udah kayak out of this world. Yang kita pengen tahu juga, karena kalau kita lihat di sosial media kan, Bu Adra menuntut untuk detail-detail kecil ke kamu kan, kayak ketukan jari, terus juga tatapan-tatapan secara close up dan lain-lain. Nah itu gimana challenge-nya untuk Yasmin? Boleh ceritakan ya? Yes, jadi dalam proses syuting ada gestur-gestur kecil, micro expressions yang Bu Hadrah gali dari aku. Itu sempat ada spoilernya dikit ya di Instagram, klip yang udah keluar gitu. Bu Hadrah ngedirect langsung masuk ke set, langsung ngebantuin kita. Dan aku sukanya Bu Hadrah, jadi gimana ya, kadang sebagai aktor itu take pertama kita bisa nih 100%, tapi take kedua karena udah keulang kita mungkin 90%. Entar take ketiga emosinya udah nggak stabil karena udah capek ya. Jadi staminanya udah berkurang, dan Bu Hadrah itu tahu cara kayak menyeimbanginya kembali, dan dia juga tahu dari mata aku titik-titik di mana aku kayak bisa tiba-tiba kehilangan emosi, and I'm trying to fake it to make it, sama yang emang genuine dari hati gitu sih. Jadi very helpful. Thank you, Bu. Tepuk tangan dong untuk Yasmin, terima kasih. Semuanya. Tadi pas aku masuk perasaan gak digituin, digituin. Megan, ini challenge buat kamu kan luar biasa juga ya, dinamika emosinya, layer-layer emosinya dari karakter kamu. Gimana saat dipercaya kamu eksplornya gimana, Megan? Boleh ceritakan, silakan. Iya, aku juga ingin berterima kasih sama Bu Hadra, sama Pak Denny, sama Mbak Cassandra karena sudah mempercayai aku untuk memerankan karakter Suzy. Suzy itu karakternya sangat kompleks, ya banyak sekali layeringnya, dan Suzy jauh sekali dari comfort zone aku. Aku belum pernah bisa memerankan karakter seperti Suzy sebelumnya, dan aku benar-benar banyak bertanya sama Bu Hadra juga, sama cast-cast lainnya, dan gimana cara aku menunjukkan Suzy yang sebenarnya penuh trauma dari masa lalunya, juga mungkin kurang kasih sayang, dan aku tidak pernah membenarkan apa yang dia lakukan, cuman memang dia punya alasan yang sangat kuat bagi diri dia. Dan di sini Suzy memang mentalnya kurang sehat sebenarnya, cuman memang dia dia ingin memberi yang terbaik buat diri dia, dan dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu, gitu sih. Oke, berarti kalau dari Megan ya, seperti tadi saya tanya ke Bani melihat Dika, kalau Megan melihat Suzy, arti cinta untuk Suzy itu apa sih sebenarnya? Arti cinta untuk Suzy, waduh.
Apa tadi Apa apa? katanya merebut? Merebut. Arti cinta untuk Suzy Harus dimiliki. kayaknya kalau buat Suzy itu love tuh udah blind sih. Yes. Udah blind buat dia. Jadi dia yang tadi aku bilang akan menghalalkan segala cara karena dia ingin mendapatkan kasih sayang itu. Itu dia. Tepuk tangan untuk Mega Dowani. Terima kasih Mega. Memahami apa yang dirasa sama Andika sih. Kenapa Andika bisa sampai mau melakukan hal-hal itu? Kenapa dia banyaklah reason-reasonnya yang aku kadang karena aku nggak punya teman-teman yang kayak Andika seperti. Jadi aku nggak tahu, aku nggak tahu harus bertanya sama siapa. Tapi ya aku banyak ngobrol sama teman-teman yang lain, sama Bu Hadra. Aku juga minta penjelasan juga kenapa sih dia melakukan ini, kenapa begini, kenapa dia mau, dan itu yang membuat aku jadi stres. Nah karena dia nih sebenarnya si Andika ini kan stres kan, dia ada rasa bersalah yang dia sendiri pun nggak bisa maafin itu, dan ngerasain itu tuh nggak enak banget dan capek banget energinya Andika. Ya semoga sih bisa nyampe ya. Begitu sih. Siap. Terima kasih Bani untuk jawab. Ambil juga dari sesama cast, pastinya kita masukin gimana nyamannya buat kita dan seperti itu sih. Ya, tepuk tangan dong buat Megan. Terima kasih Megan untuk jawabannya. Tiba-tiba. Pengen tahu untuk jadi karakter ini kan belajar tentang pertemanan, persahabatan, dan support system. Nah, kamu melihatnya seperti apa sih arti support system untuk karakter kita di sini, Fitria? Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Sebelumnya, aku mau berterima kasih dulu sama Bu Hadra, sama Pak Denny, yang udah ngasih kesempatan ke aku. Ini kalau nggak salah kita kali ketiga nih ya Bu ya. Terus pertama kali di calling sama Bu Hadra, aku mau cimit yang main karakter kita. Terus aku baca sinopsisnya, terus aku cuma bilang, Bu yakin kamu pasti bisa gitu kan. Oh ya udah, karena sebelumnya kan biasanya saya komedi ya. Sekarang saya merambah putar balik gitu kan, akhirnya ngambil ke yang serius drama. Ternyata oh bisa, dan ternyata oh gimana sih karakter kita ini buat aku implementasikan di dalam film gitu kan. Mungkin karena aku punya banyak teman-teman kali yang seperti kita. Jadi aku kayak banyak teman seperti kita ya. Maksudnya ke kos gitu maksudnya. Gampang, iya, karena aku tuh banyak banget. Dan rata-rata tuh begini. Jadi aku kayak tinggal ya udah aku mainin aja. Tinggal ambil dari teman yang ini ininya, teman yang ini ininya gitu ya. Dan kebetulan memang iya. bener loh gitu kan. Terus aku langsung cuman ya aku ingat dari Bu Hadra pas ketika workshop ataupun reading tuh, aku selalu nanya, Bu maunya dibawa kemana nih karakter kita. Ternyata Bu Hadra, aku nggak mau karakter kita itu abu-abu. Jadi jelas kayak gimana kayak gitu kan. Oh ya udah, ya di saat diimplementasikan saat syuting dan terjadinya film ini, jujur nggak expect. Ternyata wow, kita segitu ya. Kayak gitu, jadi kayak oke gitu. Cukup Bu, cukup oke. Keren dan luar biasa penampilannya, tepuk tangan sekali lagi. Semuanya sudah hadir di sini, Masya Allah saya deg-degan nih. Tapi alhamdulillah. Ini dia, silakan bergabung. Selanjutnya kita undang juga jajaran cast dari film Musuh Dalam Selimut. Yang pertama ada Fitria Rashidi. Yes. Halo semuanya. Ada yang mau ke kosannya dia kan? Kita nih kosan. Bahaya banget nih kalau Fitria. Tapi jangan spoiler ya, kita gregetan berkali-kali pokoknya hari ya. Selanjutnya kita undang juga Cakrawala Airawan. Halo, silakan dan kita kerja awan. Teman-teman. Gregetan dari awal dikasih ya. Selanjutnya kita undang bergabung bersama dengan kita, ini dia Mega Dowani. Kenapa?